pekan dan memang di tanggal ini kan kasus yang siswi SMP ini adalah tragedi yang ke-21 di Gorontalo. Ya, di tahun 2023. Merinding saya Ustaz. Ya, karena persoalan kesibukan di akhirat atau kubur barzah itu lebih sibuk dari kesibukan di dunia. Sesuatu yang paling kita sesali tatkala kita hidup, kalau ada durasi waktu, timeline itu yang tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengakhiri hidup ini bukan hak kita. Nyawa ini milik Allah. Untuk mencabut nyawa dari jasad itu hanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak seorang pun ya artinya memiliki keimanan yang baik yang mau mengakhiri hidup seperti itu. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yellow Podcast, ruang berbincang penuh nasihat. Baik, kita sudah masuk di episode yang ketiga. Insya Allah episode yang ketiga, dan kita mungkin akan sedikit flashback yang akan kita bahas di kejadian atau tragedi di sebulan kemarin, bulan Juni, tentang peristiwa orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita sudah ditemani oleh guru kita, Ustadz Haji Yusuf Lauma, LC SHI MHI. Dan kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah kabar sehat. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita akan masuk lebih dalam untuk membahas ini, namun saya informasikan bahwa mungkin kita tidak akan membahas tentang tragedinya ini dengan cara bagaimana, cuman mungkin kita akan memberikan atau menanggapi dan nasihat-nasihat untuk sesama kaum muslimin, karena ini juga terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, Ustadz. Jadi nanti kita akan lihat. Baik, baik. Ini Ustadz, ini kita lihat dulu tragedi pertama ini bulan Juni, Ustadz, bulan kemarin tanggal 8. Ya. Mahasiswa Gorontalo ditemukan ayahnya tewas. Kemudian selang 4 hari kemudian, Ustadz, ini miris lagi Ustadz, breaking news, seorang ibu muda di kota Gorontalo tewas. Yang kemarin viral karena masuk di berita nasional juga, Ustadz. Masuk di berita nasional. Hanya selang 2 hari. Iya, selang 4 hari, Ustadz. 4 hari. Nah, dan yang paling mirisnya lagi ini selang 3 hari, Ustadz, siswi 13 tahun, Ustadz. Maksudnya kalau mau dipikir, banyak yang berkomentar netizen, beban apa yang diemban dia sampai mungkin dia mengambil langkah ini, Ustadz. Dan dikagetkan juga, jadi tanggal 3 Juli kita kan sudah istirahat dari tragedi itu mungkin beberapa pekan, dan memang di tanggal ini kan kasus yang siswi SMP ini adalah tragedi yang ke-21 di Gorontalo. Iya, di tahun 2023. Kita menyangka itu sudah yang terakhir. Iya. Nah, kalau 21 korban sampai dengan bulan Juni, jadi hitungannya rata-rata ya sekitar 3 orang dalam sebulan. Dalam sebulan. Sampai di kasus siswi ini. Kita menghitung karena ada 21 kasus dari bulan Januari. Merinding saya, Ustadz. Iya. Jadi kita mengira itu sudah terakhir. Masih ada lagi kejadiannya? Maksudnya kita lagi suasana Idul Adha, Ustadz. Itu kan masih seorang kakek di Limboto tewas. Ini di tengah-tengah kita, Ustadz, dekat dari sini kan, Ustadz, Limboto. Berarti ini sudah bulan Juli. Sudah bulan Juli, dan sudah ini adalah kasus pertama, dan semoga kita berdoa ini adalah kasus yang terakhir, karena kita semua tidak menginginkan hal ini. Sungguh sangat miris, Ustadz. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa yang akan kita bahas, tapi saya ingin menanyakan dulu dari pandangan seorang Ustadz. Ustadz kan adalah seorang dai, karena dai juga adalah tugasnya untuk mengingatkan umat, Ustadz. Ya. Baik, sebagai seorang dai, Ustadz melihat tragedi seperti ini, gimana pendapatnya, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Yang pertama bahwa
kita turut berduka cita, berbelasungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan. Tentu tidak seorang pun yang menginginkan hal ini. Termasuk di antara kerabat, sanak, keluarga. Dan ini kan dekat. Ya, saya yakin ini pasti ada di sekitar kita. Makanya sampai dengan kasus yang ke-21, kru dari Yellow Talk ini ingin bicara seperti ini. Dan apa alasan saya waktu itu? Alasan Ustadz waktu itu kita tidak ingin mengambil ini dari peristiwa ini, Ustadz. Ya, kita tidak ingin ikut viral atau pansos dari fenomena ini, Ustadz. Tragedi-tragedi. Dan kemudian ada alasan kedua saya juga waktu itu. Ke antum waktu itu. Bahwa ada kerabatnya juga barangkali di sekitar kita. Iya, karena yang tragedi pertama bulan Juni itu di Telaga, Ustadz, dekat sekitaran rumahnya, Ustadz. Iya. Makanya saya sebenarnya tidak tega membahas hal ini dengan pertimbangan dua hal tersebut. Tapi karena ini gejalanya berulang, sehingga bukan untuk person-person yang telah pergi ini yang kita bicarakan. Adalah kita mau memandang ke depan, mau menatah kembali, sebab persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita adalah persoalan yang sama juga yang kita hadapi ataupun yang akan dihadapi oleh para penonton dan orang-orang di sekitar kita suatu saat nanti. Solusi dari persoalan ini adalah bukan gantung diri atau bunuh diri, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita sekalian bahwa apapun yang kita keluhkan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Gantungkan atau pasrahkan, tawakal. Tawakal itu artinya pasrahkan dan serahkan. Bagaimana menyerahkan? Sepenuhnya, seutuhnya. Itu menyerahkan, saya serahkan. Tolong ambil ini. Jadi seluruh gelas yang saya pegang. Bukan saya cuma separuh atau tidak. Serahkan kepada Allah. Dan Allah Ta'ala katakan, serahkan urusanmu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Maha hidup dan tidak akan pernah mati, itu satu-satunya zat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia adalah zat yang awal tidak ada permulaan, zat yang akhir tidak ada kesudahan, dan dia selama-lamanya hidup dan tidak tergantung kepada sesuatu apapun. Al-Aziz, Al-Jabbar, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Kalau ada persoalan hidup, berpasrahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita sebenarnya. Dan itu pasti, Ustaz. Dan itu pasti. Jadi serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keimanan kepada Allah yang harus dipertebal. Kita bukan mengatakan orang-orang yang bunuh diri ini karena tidak ada iman. Karena KTP-nya Islam, KTP-nya iman. Tapi ada satu hal yang harus dibenari. Saya mengatakan kepada teman-teman, para asatiz, waktu kita bermusyawarah, waktu kita berdiskusi, apa sebenarnya penyebab ini? Saya bilang, ada yang harus dibenarkan pemahaman dalam masyarakat. Tauhid. Yang pertama bahwa masyarakat kita, entah itu pemahaman dari masyarakat, atau film-film horor kita yang mendoktrin hal itu. Nah, itu dia, Ustadz. Karena biasanya masyarakat sekarang ini pasti film-film horor itu pasti banyak yang begitu, Ustadz. Mereka mengatakan orang yang bunuh diri ini mati mentah. Kan? Rohnya gentayangan. Ustadz. Dan film-film horor di Indonesia dari Susana. Kan? Artinya orang-orang yang bunuh diri itu entah karena hutang, karena hubungan percintaan, dan seterusnya. Itu difilmkan bahwa rohnya akan gentayangan, bahkan balas dendam kepada orang-orang yang selama ini tidak mengenakan dalam hidup, dan seterusnya. Dan bahkan mengungkap peristiwa yang sebenarnya, Ustaz. Akan bisa mengungkap peristiwa sebenarnya. Itu doktrin dari film, dan itu yang ada juga hidup di masyarakat. Bahwa orang yang mati mentah itu spook, mau jadi lati, dan seterusnya, yang akan ganggu orang, mau ilanggu, dan yang akan menggurumi orang, Sulawesi bilang.
Iya. Ya, akan mengganggu orang hidup dan seterusnya. Jadi mereka tidak memiliki kepuasan ketika hidup, mereka mau membalaskan dendam sesudah mati. Padahal persoalan sesudah mati tidak seremeh itu. Iya. Tidak sebenar itu yang seperti di film dan keyakinan masyarakat. Tidak. Kenapa orang yang meninggal tidak pernah ada yang balik ke dunia? Karena persoalan kesibukan di akhirat atau kubur barzah itu lebih sibuk dari kesibukan di dunia. Sebagai permisalan gini, sebelum kita lahir di dunia ini, kita kan sudah hidup di rahim ibu. Iya. Di rahim ibu itu manusia itu sebenarnya sudah dibuat sibuk. Sibuk apa? Ya artinya sampai dia besar, membentuk diri, iya kan, suplai nutrisi dan seterusnya. Alam arwah, alamnya roh itu, iya betul. Dia sudah cukup sibuk. Dia mengira berpindah alam arwah ke alam dunia ini tidak sesibuk alam arwah, alam di dalam rahim itu. Ternyata ketika keluar dari alam rahim, kita datang di alam dunia lebih sibuk dari alam rahim. Nah, ketika kita berada di alam dunia, kalau kita akhiri ini alam dunia ini, alam kubur kita, alam barzakh itu lebih sibuk lagi dengan kesibukan kita di alam dunia. Dan nanti kesibukan kita di alam kubur atau alam barzakh dibandingkan dengan kesibukan kita di alam mahsyar. Kita dibangkitkan dari kubur. Ya, sibuk lagi, Ustaz. Lebih sibuk lagi. Bahkan orang yang sudah sibuk begitu di kubur dibangkitkan. Coba lihat orang yang di alam kubur saya mendapat nikmat, bagaimana saking sibuknya dan dia rasa sesaat itu kubur. Kan orang kalau terlalu nyaman, terlalu nikmat, terlalu sibuk, waktu itu cepat berlalu. Iya, Ustaz. Dan orang yang beriman di dalam kubur dibangkitkan di hari kiamat sesudah ribuan bahkan jutaan tahun dia tertidur di kubur. Ketika dia bangun itu seperti pengantin baru. Kenapa seperti pengantin baru? Yang mengatakan betapa cepat pagi. Betapa cepat pagi itu. Kita baru tidur sesaat, sudah pagi. Iya. Itu kata pengantin baru. Pengantin baru tidak berasa itu, Ustaz. Iya, tidak berasa. Malamnya cepat. Padahal malam itu sama durasinya. Padahal tidur di kubur itu lama bagi orang beriman, tapi betapa cepat. Menunjukkan orang saja mendapat nikmat, begitu sibuk dia dengan nikmat dunia, begitu sibuk dia dengan nikmat kubur, maka berarti kesibukan kubur lebih sibuk dari dunia. Sesudah kubur masih ada alam mahsyar. Alam mahsyar lebih sibuk dari alam kubur. Kata orang-orang bangkit dari kubur, ya wailana man ba'atsana min marqadin hadza. Ya Allah, kenapa? Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami di kuburan ini? Demikian juga dengan alam mahsyar dibandingkan dengan orang-orang di dalam surga ataupun di neraka sekalipun. Ya, di dalam surga kesibukan orang surga itu dibandingkan dengan super sibuk dari kita di dunia. Masya Allah. Ya, kata Al-Quran di surat Yasin kita biasa apa? Hum fi syughuli fakihun. Mereka penduduk surga itu fi syughul, dalam kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan merasakan nikmat. Masya Allah. Hum fakihun. Karena di saat mereka ditemani oleh bidadari-bidadari yang akan memberi kesenangan, kenikmatan kepada mereka ini, iya, kesenangan dan kenikmatan itu dianggap sangat menyibukkan. Masya Allah. Padahal kita di dunia yang namanya makan, yang namanya minum, yang namanya mungkin bermesraan dengan istri, pasangan hidup kita adalah rehat. Iya, Ustaz. Rehat kan? Iya, Ustaz. Biasa kalau sibuk-sibuk kerja, pasti pulang di rumah istri, iya, anak. Dia bilang healing, rehat. Iya. Tapi di akhirat, rehatnya itu sibuk. Artinya apa? Anggapan bahwa orang kalau sudah mati, rehat dia dari segala kesibukan. Bahkan dia ada punya waktu yang luang untuk mengganggu orang yang selama ini mengganggu di dunia. Sesuatu yang tidak benar. Tidak mungkin itu, Ustaz. Tidak mungkin. Orang di akhirat, orang sesudah nanti mati, yaitu di alam barzakh, dia akan sibuk dengan kesibukan dia di alam barzakh itu. Kalaupun dia ingat keluarganya, hanya ingat sesaat karena dia kembali lagi dengan kesibukan
yang harus dihadapi dan dia selesaikan di alam barzakh itu. Jadi mana waktu dia mau gurumi, mana waktu dia mau baspok, mana waktu dia mau godain orang yang masih hidup. Tidak ada. Tapi kalau misalnya dicari kan biasa cerita-cerita orang dulu, bahkan mungkin ada yang berlabel Ustadz, maksudnya bisa berinteraksi dengan ruh dari ini, apalagi raja-raja zaman dulu, Ustadz. Al-Quran katakan tentang ruh ini. Yas'alunaka 'anir ruh. Iya. Orang bertanya kepadamu tentang roh, wahai Muhammad. Qul huwa min amri rabbi. Katakanlah bahwa urusan roh itu urusan Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang berurusan dengan Tuhan. Berurusan dengan roh lagi itu. Karena dia adalah urusan yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu tentang rahasia dari ruh itu. Nabi sendiri tidak bisa itu lagi menghubungi orang. Ruh ketika keluar dari jasad ini diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala ya sesudah dihadapkan padanya, Allah suruh turun lagi kembali ke jasadnya, ke dalam kuburnya. Ketika itu dia terbangun di dalam, tentu di alam barzakh, entah dia mati di udara atau di laut, di barzakhnya ini dia dibangkitkan, datang dua malaikat bertanya kepadanya, ya, Munkar dan Nakir, man rabbuk, man nabiyuk, man. Orang mampu menjawabnya, ada orang yang tidak mampu menjawabnya. Orang yang mampu menjawabnya selama ini dengan amalannya, maka barzakhnya, alam kuburnya itu seluas mata memandang. Nah, berkaitan dengan pertanyaan di alam kubur tadi, Ustadz, sedikit mungkin saya mengingat-ingat pertanyaan-pertanyaan dulu waktu sekolah, Ustadz. Ya. Karena kan oke lah, kita sudah tahu pertanyaannya, jadi kita sudah pikir kalau di kubur dia tanya begini, kita sudah apa? Nah, apakah dengan pengetahuan kita di dunia, ketika kita di alam kubur juga bisa menjawab seperti itu, Ustadz? Karena kan istilahnya dari dunia kita sudah hafal jawaban kayak begitu. Bocor soal gitu. Iya, sebocor soal, Ustadz. Kalau bocor soal itu orang hanya mampu mengatakan sama itu nas yaquluna kadza wa kadza. Dalam hadis itu disebut, saya dengar dulu orang bilang bahwa jawabannya begini dan begini. Jadi dia mampu menjawab, tapi dia bilang konon orang bilang begini dan begini. Karena itu jawaban yang dia tidak yakin. Makanya untuk bisa menjawab dengan fasih, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah, tauhidkan Allah, sembahlah Allah, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Man nabiyuka, Nabi Muhammad SAW, ucapkan salawat dan salam sebanyak-banyaknya di dunia, ikuti sunnahnya, jauhi bid'ah, berpegang teguh kepada perintahnya, tinggalkan larangannya, benarkan ajaran-ajarannya, tasdiqu fima akbar. Jadi itu yang kita lakukan di dunia ini, sehingga kita mantap menjawabnya. Madinuk dinil Islam, rukun Islam, badarul syahadat, sholat kita kerjakan, puasa, haji, zakat, semua kita lakukan, kita mantap menjawabnya. Tapi ada orang yang katanya bocor soal itu, makanya dia menjawab, sami itu nas yaqulun kadza. Aku dengar manusia bilang begini dan begini. Jadi ketahuan kau tidak yakin dengan jawaban itu. Itu. Kembali lagi kepada persoalan tadi. Iya. Jadi orang yang sudah meninggal ini tidak akan bakal datang kembali ke dunia untuk menyibukkan orang-orang dunia ataupun mampu mengganggu kenyamanan kita di dunia, tidak ada. Tapi orang bertanya, Ustaz, lantas siapa yang kelihatan oleh fulan bin fulan itu? Nah, itu Ustadz, itu jadi pertanyaan saya juga, Ustadz. Biasa kan bilang mengaku melihat ini, melihat itu. Ya, makanya sebuah anekdot kan pernah dibilang, kalau malam-malam hujan rintik-rintik, di zaman Gorontalo ini masih ada bendi, masih ada bendi, dokar. Iya. Jadi orang mengatakan, jangan lewat di bawah pohon sana. Kenapa? Nanti katanya ada apalah begitu. Ada yang basbok, istilahnya. Iya, mereka sebut nama perempuan lah begini. Iya. Nama fulana. Jadi orang tahu, jangan lewat situ, bawah pohon sana. Ada fulana yang akan mengganggu. Satu kusir bendi itu lewat malam, dapat penumpang, dan dia sudah takut. Tolong antar Pak saya ke sana. Oh ya, begitu. Dia didokar dengan penumpang di belakang. Ya sebenarnya saya tidak mau muat penumpang tadi, cuma ya kasihan sama ibu ini di belakang. Ibu namanya siapa? Di belakang dia lihat. Lantas yang di belakang jawab,
namanya saya Fulana. Nah, Persis dengan nama yang diberi. iya. Akhirnya dia pacu kendaraannya, dia cambuk kudanya sampai larinya berjingkir-jingkir lari. Bukan main kecapean. Sampai mereka nabrak sesuatu. Kudanya juga sudah capek. Sampai dia dengar kuda itu nanya, masih ada Fulana? Berarti sebenarnya ini cuma cerita karangan saya, karena kalau mau dibuktikan saksi pun tidak ada, Ustaz. Saksi pun tidak. Di kompleks ini, Ustaz, di kompleks studio ini, Ya. dulu waktu saya masih kecil itu heboh dengan tukang bakso di tikungan sini, Ustaz. Ya. Ya, di tikungan dekat sini heboh dengan tukang bakso yang katanya dia bertemu dengan sosok itu dan gerobak baksonya ditinggalkan di situ sampai pagi. Tapi saksinya tidak ada, Ustaz. Maksudnya Saksinya yang tidak. menemukan gerobak bakso pagi-pagi pun sebenarnya tidak ada, Ustaz. Katanya. Dan yang kedua, yang dilihat oleh orang itu, ya, bukan Fulana, bukan siapa. Memang adalah jin, adalah ifrit yang datang, ya, karena mereka memanfaatkan ketakutan manusia itu. Mereka bersumpah di hadapan Allah, la atiyannahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an shimalihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kami akan datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu janji iblis kepada Allah Ta'ala. Fabima aghwaytani, karena engkau telah sesatkan aku, telah laknat aku, telah keluarkan dari neraka, dari surga, maka aku akan ganggu manusia dari segala penjuru arah. Dia lihat bahwa manusia lagi diselimuti oleh ketakutan terhadap sesuatu, agar mereka bertambah takut, tambah mereka wujud nyatakan. Jadi jin ini sebenarnya bisa menyerupai Bisa mereka menyerupai manusia, bisa karena mereka melihat kita manusia, tapi kita manusia yang tidak melihat mereka, mereka bisa menserupakan diri juga seperti kita manusia atau hewan dan seterusnya. Baik, Ustaz, kembali ke hal yang tadi, Ustaz. Karena kan biasanya ketika kita lihat berita bahwa alasan-alasan orang yang melakukan hal ini karena mungkin dengan berbagai banyak masalah. Padahal kan semua orang pasti punya masalah, Ustaz. Ya, semua orang pasti punya masalah. Iya, semua orang. Cuman kenapa mungkin atau ada mungkin yang pernah membahas apakah ini karena pengaruh jin atau pengaruh setan juga, karena hal-hal seperti ini kan pasti ada bisikan-bisikan juga, Ustaz. Karena bahkan biasa ada juga yang beredar katanya dia ini dibisikin ini makanya melakukan ini, Ustaz. Ya begitu. Ya, sudah pasti karena hati itu kosong. Maka gampang dimasuki, ya, seperti rumah kosong, tidak terkunci. Bahkan serangga apapun masuk ke dalamnya. Demikian juga dengan badan dan jiwa manusia itu sendiri. Makanya kenapa Nabi SAW menyuruh kita untuk menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling kita sesali tatkala kita hidup, kalau ada durasi waktu, timeline itu yang tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah zikirin dalam Al-Qur'an adalah dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, atau dalam keadaan berbaring. Karena tiga itulah posisi keadaan manusia. Masih ada posisi yang ketiga, kalau ruku kan sewaktu-waktu, kalau menundukkan sewaktu-waktu. Tapi kata Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang sibuk dengan zikir waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia berbaring. Nah, dengan seperti ini, orang-orang yang menjaga zikirnya tidak gampang dirasuki, tidak gampang dimasuki dan dibisik-bisikan oleh sesuatu. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang akan memberi waswas. Waswas itu bisikan-bisikan ke dalam hati manusia, dari jenis manusia, dari jenis jin dan manusia. Dari jenis manusia adalah berupa tontonan-tontonan, bacaan-bacaan dan seterusnya. Atau ungkapan-ungkapan jiwa yang menyuruh kepada. Makanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan tersebut. Kedua, ya, kalau kita punya persoalan, ya, berbagilah dengan orang yang di sekitar kita. Ya, kalau anak, beritahukan kepada kedua orang tua. Kalau kita kepada teman dan seterusnya. Bukan berarti curhat juga, enggak. Iya. Ya, artinya jangan dinikmati sendiri. Kita ini makhluk sosial
yang ada interaksi dan seterusnya. Ya, makanya kalau laki-laki hadiri sholat berjamaah. Ya, hakul muslim alal muslim, hak muslim dengan muslim yang lain. Ya, kalau dengar ada orang meninggal, pergi melayat. Kalau ada orang yang sakit, pergi jenguk. Kalau orang yang mengucapkan salam, balas salamnya. Kalau ada orang mengundang, datangi undangannya dan seterusnya. Ini kewajiban-kewajiban kita agar kita sibuk, tapi mengisolasi diri, jadi mager, atau cuma jadi orang rebahan, ya macam-macam yang akan masuk ke dalam. Ya. Dan ini mengakhiri diri, kata Nabi SAW, mengkata nafsu bisyai'in fid dunya adzabahu bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, dia akan diazab dengan seperti itu di akhirat. Jadi kalau ada orang yang mengiris nadi, maka di akhirat nanti di dalam neraka dia mengiris-ngiris nadi, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Kalau ada orang yang terjun dari ketinggian, di akhirat nanti dia akan dihukum dengan terjun, mati, wa yazbillah, seperti itu. Maka ini bukan perbuatan seorang muslim, dia adalah sab'ul mubiqat. Dia adalah 7 di antara dosa-dosa besar. Ya. Karena mengakhiri hidup ini bukan hak kita. Nyawa ini milik Allah. Untuk mencabut nyawa dari jasad itu hanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duluan, apa kita mendahului takdir? Bukan mendahului takdir, tapi kita mengambil hak yang bukan hak kita untuk mencabutnya. Masya Allah. Seperti itu. Jadi perlu kami beritahukan juga bahwa di sini kita tidak menjudge person, karena kita menyikapi dari hal apa yang dilakukan. Betul. Dan kita di sini dari pandangan sisi syariat. Betul. Dan terkait dengan ini Ustadz, mungkin ini paparan terakhir ini. Berita tentang fenomena bunuh diri di Gorontalo wajib diseriusi. Penjabat gubernur mengatakan ini sangat mengkhawatirkan. Nah, ini kan dari pihak pemerintah sudah memberikan perhatian. Ya. Dari sisi Ustadz sebagai seorang dai, kira-kira apakah peran dari sisi dai dan dari sisi spiritual, apakah ini juga penting untuk mengambil peran di sini, Ustadz? Penting. Sudah saatnya para dai, para ustadz juga diajak kerjasama dalam usaha oleh Pak penjabat gubernur ini. Ya, tentu bermitra dengan Majelis Ulama Indonesia, MUI provinsi, ya, dengan ormas-ormas Islam yang ada dan seterusnya. Dan kita rembuk bareng-bareng ini. Ya, yang paling penting adalah para generasi muda juga, ya, giatkan remaja masjid, ya kan, kegiatan-kegiatan seperti ini, rohis, sebab masyarakat menjadi a priori kadang dengan agama dan seterusnya. Kita melihat bagaimana teror media beberapa waktu yang lewat, stigmatisasi terhadap kelompok Islam, terhadap rohis dan seterusnya. Dan ini kita panen sebenarnya, panen dari apa yang dilakukan kemarin-kemarin. Ya, saatnya ya kita berbenah dan kembali menggiatkan kegiatan-kegiatan keagamaan ini. Masya Allah. Baik. Dan itu bisa mengatasinya, insya Allah. Insya Allah bisa. Dalilnya di mana? Di Jepang itu bunuh diri tinggi, kesejahteraan tinggi. Dan kita mengatakan apa penyebab bunuh diri tinggi di Jepang? Salah satunya adalah jauhnya mereka dari agama. Ya. Dan jauhnya juga mereka dari ustadz-ustadz. Iya. Ya. Orang yang mengatakan, coba artinya ya orang tidak akan mungkin menolak tesis itu. Iya. Ya. Dekatkan mereka dengan agama. Masya Allah, orang-orang yang menemukan Islam, menemukan kedamaian ini, maka mereka menjadi bahagia hidup mereka. Ya. Tak seorang pun, ya, artinya memiliki keimanan yang baik yang mau mengakhiri hidup seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, jadi ini juga yang sedikit mengkhawatirkan, jangan sampai fenomena ini atau tragedi ini malah jadi karena sudah sering jadi dianggap biasa, Ustadz. Ini bukan hal yang biasa. Iya, artinya semua pihak harus berperan di sini, Ustadz. Ya,
Karena yang dikhawatirkan itu karena seperti di Jepang kan justru malah jadi bahan berita bahwa bunuh diri di sini. Jadi sudah dianggap biasa, jadi hal yang lumrah itu. Jadi itu yang mungkin bukan mungkin, bahkan kita sama sekali tidak menginginkan hal itu, Ustaz. Iya, benar. Dan ini juga bukan kebiasaan. Ini bukan local wisdom kita di Gorontalo. Iya. Artinya tidak ada dalam literatur, adat, budaya, ya, tidak dalam cerita-cerita, dalam tanggomot, dalam pantun, itu tidak ada referensi tentang bunuh diri. Iya. Ya, jadi semata-mata ini adalah hal yang mungkin baru sekarang. Iya, 2023 ini. 2023. Maka patut dicurigai ini, ya, artinya serial-serial horor. Iya. Dan memang jauhnya dari wejangan-wejangan tentang agama. Ya. Apalagi advokasi serta motivasi juga kepada para dai atau asatidz kita itu memang terasa kurang. Ya, bisa dicek ke ulama-ulama, bahkan majelis ulama Indonesia, ya, Provinsi Gorontalo. Artinya kalau kita mau berterus terang, ya perlu ada peningkatan kerjasama antara umara dan ulama. Iya. Ya, dalam menghadapi masyarakat, jangan berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi memang sinergitas ini memang sangat diperlukan di era sekarang, Ustaz. Iya. Karena bisa jadi juga untuk mempermudah jalan kayak begitu kan, jalan-jalan dakwah kita, Ustaz. Iya. Baik, dan seperti biasa di akhir podcast kita akan selalu tutup dengan nasihat dan mungkin juga solusi nanti buat sebagian mungkin yang masih menganggap dirinya banyak masalah, banyak beban. Sebetulnya kita di sini juga banyak beban, Ustaz, ya. Iya. Ya, bahkan podcast ini juga sebenarnya kalau mau dipikir beban juga, Ustaz, karena saya harus pikir materi, pertanyaan dan lain sebagainya. Beberapa perlengkapan alat juga masih beban nih. Nah, iya. Oh iya, baik, mungkin sedikit ini juga tapi nanti di akhir ya kita dengarkan dulu nasihat atau closing statement dari Ustadz kita, sekaligus juga mungkin bisa solusi untuk teman-teman yang lagi punya masalah. Baik, Ustadz, silakan, Ustadz. Baik. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha bisa menyelesaikan segala sesuatu yang kita hadapi. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Hanya dengan kalimat kun, mudah saya bagi Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Namun siapa yang mau mengetuk dan meminta, berdoa dan yakin dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebenarnya ujian-ujian itu adalah ajakan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya mengeluh dan meminta kepada Allah. Tapi ketika kita tinggalkan, ya, kita pergi dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita menjauh, kata Allah taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang menjauh dariku, maka dia akan ditimpa dengan kehidupan yang sulit, yang sempit, penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia di akhirat nanti dalam keadaan buta. Ya. Dan dia bertanya, "Ya Allah, lima hasyartani a'ma wa kuntu basira." Ya Allah, kenapa aku jadi buta padahal dulu aku melihat? Kata Allah, "Wa kadzalika al-yauma tunsa." Seperti itulah kalian lupa kepadaku. Kalian lupa ada masalah, datang kepada Allah. Maka hari ini Allah Ta'ala lupakan. Ya. Jadi datanglah kepada Allah. Ketika kita dapat nikmat, datang kepada Allah dengan bersyukur. Ketika kita dapat musibah, datang kepada Allah dengan sabar. Ya. Dan ketika kita berbuat dosa, datang kepada Allah dengan istighfar. Ini yang harus diamalkan dalam kehidupan ini. Bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan beristighfar dari dosa-dosa. Baik. Jadi itu closing statement, bersyukur, bersabar, dan juga beristighfar. Baik. Di akhir podcast ini mungkin ada sedikit informasi bahwa untuk para penonton kami
mungkin bisa dilihat perkembangan setiap konten kami di channel ini, dan tidak menutup kemungkinan juga buat penonton yang mungkin kayaknya bisa bersama-sama membangun channel ini, bisa langsung DM di Instagram kami @yusuflauma_official. Dan terakhir dari kami, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast yang selanjutnya. Barakallahu fikum.